Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat beribadah. Itu semua karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan selama kita hidup, mari kita imani dan kita percaya bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini itu bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang terus Tuhan curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan bagi hidup kami. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menaikkan korban ucapan syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sekali lagi kita nyatakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari awal, katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Benar Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu, janji-Mu kerja. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oh, kami percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari aku percaya, berkat-Mu, amin. Terima kasih Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan aku percaya. Amin. Berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Oh, terima kasih. Kebajikan dan kemurahan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, aku percaya, ku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih buat nafas kehidupan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah. Sembah bagi Tuhan, sembah bagi terima kasih, Engkau baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau luar biasa. kami Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat nafas yang Engkau beri. kami bersyukur Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu. segalanya bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari penuhi pujian dan penyembahan di rumah-rumah kita. Biar hadirat Allah turun di atas rumah-rumah kita. Haleluya. Kami Haleluya. kami tinggikan Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami agungkan seumur hidup kami. terima kasih Tuhan. Ya nama nama yang Tuhan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah merelakan diri-Mu untuk disalib demi menebus dosa-dosa kami. Dan kami boleh ada Tuhan hari ini
Kami bangga, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang sudah layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hingga boleh jadi nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami agungkan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang di rumah-rumah bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sukacita di rumah-rumah pada pagi hari ini, amin. Mari berikan salam dan senyum yang termanis buat saudara di kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa setiap puji-pujian yang kita naikkan ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, amin. Mari kita naikkan pujian Tuhan Allah kita bertata atas setiap umatnya. Haleluya. Mari katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Kita percaya setiap puji-pujian ada kuasa. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan Tuhan Allah bertata. Tuhan Allah kita bertata Amin. Atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, segenap hati dan kita jiwa. naikkan ada kuasa dalam pujian kita, amin. Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan ada kuasa dalam pujian,
Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa, Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. ada kuasa, Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. yang sanggup membungkam kekuatan lawan. yang sanggup Membungkam kekuatan lawan. ada kuasa. Haleluya, haleluya. Kita percaya di setiap puji-pujian yang kita naikkan mengandung kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman
sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari naikkan katakan, Kau berfirman, amin. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari lebih sungguh lagi nyatakan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan kami, Tuhan. Kau bersabda, amin, dan selamatkan, Bahkan tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lebih sungguh lagi katakan, Kau berfirman. Kau bersabda dan sembuhkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya, kami mau percaya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami, Kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Haleluya, Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar? Apa kabar semua? Saudara baik, saudara sehat semua? Haleluya, amin. Saudara sehat semua? Ya, Tuhan memelihara kita dengan sangat-sangat sempurna dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masih ada di dalam ibadah live streaming. Ya, kita sedang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Kita tetap berdoa biar kasih kemurahan Tuhan terus ada bagi gereja Tuhan, bagi bangsa Indonesia. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, biarlah anugerah Tuhan tetap boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita dengan begitu luar biasa. Dan kita tetap berdoa biar sesegera mungkin kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa beribadah seperti sedia kala. Saudara percaya? Saudara percaya? Amin. Kita percaya
Tuhan begitu dahsyat dan begitu luar biasa buat saudara dengan saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita perkatakan visi kita dulu. Ya, tema kita tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Mari tangan saudara dari rumah masing-masing angkat yuk. Proklamirkan, deklarasikan saudara yang dikasihi Tuhan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. 3, 2, 1. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Kita percaya Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita secara berlimpah-limpah, baik secara jasmani maupun rohani, saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah itu pasti terjadi meskipun situasinya seperti ini, meskipun kita ada di dalam situasi yang seperti saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang berjanji, dan Tuhan yang berjanji Dia pasti akan mengenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, baik secara rohani, itu artinya saudara dengan saya diberkati Tuhan ya dalam kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Saudara siap untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi? Saudara siap untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi? Amin. Ya, kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipersiapkan Tuhan untuk memasuki ya kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, saudara, yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita yang belum pernah kita pikirkan. Tuhan sudah siapkan dengan yang terbaik di dalam setiap kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, boleh menjadi serupa segambar dengan Kristus. Saudara mau menjadi serupa segambar dengan Kristus? Ya, amin. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Tuhan akan membawa kita boleh menjadi serupa segambar dengan Kristus di dalam segala sesuatunya. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga berjanji akan memberkati kita secara berlimpah-limpah secara jasmani. Kita percaya dan kita amini saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa situasinya boleh seperti ini, tetapi percayalah Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Tuhan akan membawa kita dalam peninggian-peninggian yang daripada Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang maksimal bagi Kristus. Maksimal bagi Kristus. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-3, 6 dan yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan buat saudara. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ya, berkatalah Yesaya, saudara yang dikasihi Tuhan, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu, katakanlah kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Haleluya. Ayat yang ke-7 perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-7 perhatikan. Lah ya, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya ya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Kita lompat ke ayat yang ke-35 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-35 ya. Kita baca saudara yang dikasihi Tuhan ya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yerusalem diluputkan dari tangan Sanherib. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mempelajari 2 hal penting dari kisah Hizkia ini. Yang pertama yaitu kehilangan kekuatan untuk bersalin. Kehilangan kekuatan untuk bersalin. Hari-hari ini siapa yang tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan ketekunan, tidak kehilangan pengharapan untuk menyaksikan apa yang terjadi hari-hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya, janji Tuhan itu amin. Janji Tuhan diibaratkan seperti melahirkan seorang anak ya, karena kekuatannya yang terbatas ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam.
Tuhan beracara. Seperti Tuhan tolong Hizkia untuk mengatasi kemelut di dalam kerajaannya, ya, dengan perkataan dari seorang nabi Yesaya. Yesaya adalah nabi Tuhan pada waktu itu yang dipakai untuk memberkati kerajaan dari Yehuda. Bagaimana terjalin satu komunikasi yang dekat antara Hizkia raja dengan nabi Tuhan bernama Yesaya ini. Terjadi satu komunikasi yang erat. Dikatakan di situ, jangan kamu takut, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Di ayat yang ke-7, saudara yang dikasih Tuhan, aku akan memberikan satu roh, ya, yang masuk di dalam diri Sanherib sehingga menyebabkan ketakutan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhlah 185.000 di dalam perkemahan Asyur oleh malaikat Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Sanherib sendiri, ya, mati terbunuh ketika dia sedang berada di kuil Nisrok, ya, di dalam kerajaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan dia dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Adramelek waktu dia sedang berada di dalam kerajaan, di dalam kuil Nisrok itu sendiri, saudara. Kenapa anak dari Sanherib ini membunuh? Karena apa, saudara? Karena Adramelek ini tidak diangkat menjadi raja. Yang menggantikan Sanherib itu saudaranya yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan beracara dengan begitu luar biasa. Nah, Pak Ibu, yang saya mau katakan, ketika kita kehilangan kekuatan untuk bersalin, ketika kita kehilangan kekuatan untuk percaya kepada Tuhan, hari ini Tuhan mau saudara dengan saya, mari untuk maksimal di dalam Tuhan, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan sampai, ya, kekuatan kita yang terakhir. Pak Ibu, seringkali kita berkata, saya punya pengalaman, saya punya orang-orang yang hebat, saya punya pertolongan-pertolongan dari tempat yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini biarlah kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita kehilangan kekuatan untuk bersalin, kehilangan kekuatan untuk mempercayai akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bekerja dengan begitu luar biasa. Biarkanlah Tuhan bekerja mengenapi janjinya. Dia yang akan memberikan kemenangan. Dia akan memberikan kemenangan yang besar. Pak Ibu percaya Tuhan sanggup memberikan kemenangan yang besar di akhir, ya, situasi yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya. Izinkan Tuhan itu diam di dalam kehidupan kita. Salah satu hamba Tuhan dari gereja besar di Amerika, dari gereja Harvest, dia berkata, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang memakai apa yang namanya media sosial ini. Ya, Tuhan sedang memakai anak-anak muda dengan begitu luar biasa. Tuhan sedang bangkitkan sesuatu yang begitu dahsyat. Pintu gereja boleh tertutup, tetapi percayalah, pemberitaan untuk Injil itu selalu terbuka. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa sekarang penginjilan secara global sedang terjadi dengan begitu amat sangat luar biasa. Penginjilan-penginjilan secara global melalui ibadah-ibadah online ini sedang terjadi. Dan beliau berkata, KKR yang akan terjadi sebentar lagi, KKR terbesar itu akan terjadi lewat ibadah live streaming, lewat ibadah internet, lewat ibadah virtual ini, saudara yang dikasih Tuhan, lewat media massa. Dengan begitu luar biasa Tuhan memakai sesuatu yang dahsyat. Gak mungkin secara kepemikiran manusia. Percayalah, Tuhan sedang beracara. Dan berdoalah biar melalui media sosial ini, di masa-masa kita yang sulit ini, kita tidak bisa beribadah karena COVID-19 ini. Tetapi percayalah, lawatan Tuhan sedang terjadi dengan amat sangat luar biasa. Bagaimana Hizkia ditolong Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikatnya. 185.000 orang dibantai di perkemahan Asyur. Itu tangan Tuhan. Nantikanlah lawatan Tuhan, nantikanlah pembelaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu untuk hari-hari ini. Percayalah bahwa janji Tuhan itu ya, janji Tuhan itu amin. Lalu yang kedua, diperlakukan istimewa. Diperlakukan istimewa di mata Tuhan. Jadi Raja Hizkia ini adalah raja yang sangat diperlakukan istimewa, mendapatkan, ya,
privilege-nya Tuhan, mendapatkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang khusus. Bagaimana di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama, di situ dikatakan lewat Nabi Yesaya, Hezkia, kamu dalam sakit ini pasti mati, kamu tidak akan hidup lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi di dalam kehidupan Hezkia ketika dia mendapatkan informasi dari Nabi Yesaya tentang kematiannya, bahwa dia sakit dan dia tidak akan sembuh, dia akan segera mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hamba-Mu sudah takut Tuhan, hamba-Mu setia mengasihi Tuhan, hamba-Mu sudah melayani dengan begitu luar biasa. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan jawab doanya. Di ayat yang kelima, ya, Nabi Yesaya belum keluar dari pelataran kerajaannya, dia balik lagi, Nabi Yesaya diperintahkan Tuhan ngomong kembali kepada Raja Hezkia bahwa umurnya diperpanjang 15 tahun. Di dalam perpanjangan umurnya itu Hezkia jatuh di dalam dosa kesombongan. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, hati-hati ketika kita sudah diberkati Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ketika Tuhan sudah lepaskan kita nanti dari COVID-19, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi angku dan sombong seperti yang dilakukan oleh Hezkia. Hezkia sombong, Hezkia angku. Dia perlihatkan semua kekayaannya, semuanya. Saudara, dalam kehidupan ini kita tidak perlu pamer, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Dan di dalam masa perpanjangan usianya yang ke-15 tahun, akhirnya Hezkia mendapatkan seorang anak. Dan anaknya ini bernama Manasye. Anaknya ini menggantikan dia. Anaknya ini menggantikan dia menjadi raja, dan menjadi raja yang sangat-sangat jahat, bagaikan melahirkan seorang monster dalam tanda kutip. Manasye ini raja yang paling jahat dari antara seluruh raja yang ada di Yehuda. Jadi dari Daud sampai ke Hezkia itu ada 13 generasi. Dari Daud ke Hezkia itu ada 13 generasi. Dan salah satu raja yang takut akan Tuhan, Hezkia. Tetapi dia melahirkan dalam masa perpanjangan umur yang 15 tahun ini Tuhan perpanjang. Dia melahirkan satu anak yang namanya Manasye ini, menggantikan dia menjadi raja yang sangat-sangat jahat di hadapan Tuhan. Dia melakukan seperti kakeknya, Raja Ahaz. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita memang diperlakukan istimewa. Tapi ingat, kita jaga kasih karunia yang Tuhan berkati itu dengan begitu luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita untuk berdiam diri, mari kita berdiam diri lebih banyak lagi. Kita diminta hari-hari ini untuk banyak ada di dalam doa dan puasa. Dan Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masih ada di dalam doa dan puasa sampai tanggal 30 Mei. Kita diperpanjang 2 hari. Yang seharusnya kita sudahi 49 hari dalam doa dan puasa. Hari ini kita mendapatkan info bahwa diperpanjang sampai tanggal 30 Mei. Itu artinya praktis Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Dari Desember sampai Mei kita ada di dalam doa dan puasa. Kenapa itu diminta buat kita? Kita berdoa biar shalom Tuhan itu hadir buat bangsa kita. Kemurahan Tuhan itu berlaku buat Indonesia. Saudara, banyak berdoa, banyak menangis di bawah kaki Tuhan dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada. Biar Tuhan berkati hikmat buat Pak Jokowi dengan kabinetnya. Pemerintahan di pusat, di daerah boleh bergandengan tangan, bekerja sama, menanggulangi semuanya. Berdoa, saudara yang dikasih Tuhan. Dari rumah kita berdoa. Kita diminta untuk banyak merendahkan diri. Kita lebih banyak lagi berdoa kepada Tuhan. Kita tanya apa yang Tuhan mau. Tuhan akan berkemurahan dan menyatakan sesuatu buat bangsa kita yang besar ini. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang istimewa, doa kita didengar, kita tidak menjadi sombong. Rendahkan hati saudara. Minta kemurahan Tuhan saja yang beracara. Bagi gereja Tuhan di tempat ini, dalam pelayanan ini, kita tidak boleh angkuh. Semua yang ada di dalam pelayanan ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua yang Tuhan berkati, kita boleh kelola dengan baik. Kita boleh persembahkan kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan percaya, ketika ini kita lakukan, kita akan maksimal bagi Tuhan. Yang pertama,
ketika kita kehilangan kekuatan untuk bersalin. Mari kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita diperlakukan mendapatkan hak-hak yang istimewa, ketika kita sudah berhasil, kita diminta untuk tidak sombong. Kita diminta untuk tidak angkuh. Mari kita sepakat dengan Tuhan. Biar apapun yang kita kerjakan, biar apapun yang kita lakukan di dalam masa-masa yang sulit ini, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan kita percaya gereja Tuhan di tempat ini, saudara dari rumah berdoa masing-masing, Tuhan akan berkati saudara dengan cara Tuhan yang luar biasa. Percayalah, ada titik pengharapan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dengan saya. Ketika saudara tidak sombong, ketika saudara tidak angkuh, Tuhan akan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Giralaba sikidara laba ya raba laba 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 sikidara laba 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 hiralaba ya raba sikidara laba sikidara laba laba. Mari Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kedangkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat kita kehilangan kekuatan untuk bersalin, di saat kita kehilangan kekuatan untuk mempercayai janji Tuhan, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah berhasil, ketika Tuhan sudah jawab doa-doa kita, kita tidak menjadi angkuh, kita tidak menjadi sombong rohani. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita lebih lagi dalam kerendahan hati. Semakin kita diberkati, semakin lagi kita menjadi seorang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang mengatur hidup saudara dan hidup saya, dan mengatur hidup gereja Tuhan. Tuhan yang mengatur kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kami tetap percaya kami akan mengalami kelimpahan secara jasmani dan rohani. Kami dipercayakan Tuhan untuk menaik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak ekor. Kami tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi untuk kami hidup berlimpah-limpah dalam segala sesuatunya. Terima kasih, berkati kesehatan umat Tuhan, berkati dengan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Yesus, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami menaruhkan semua pergumulan-pergumulan kami dalam pelayanan ini. Tuhan berkati ibadah live streaming, ibadah online ini dalam masa-masa yang sulit ini. Kami percaya setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, mereka diteguhkan. Mereka kembali lagi memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka tidak angkuh, mereka mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Pakai, dan kami percaya Tuhan akan ada satu penuaian jiwa terbesar dan terakhir di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami berdoa buat ibadah live streaming ini. Tuhan pakai media online ini ya Bapak,
untuk memberitakan Injil dengan begitu luar biasa. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir sedang terjadi. Generasi Yeremia sedang dibangkitkan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka yang sudah menyiapkan. Engkau berkati tim yang sudah menyiapkan untuk terjadinya, untuk berjalannya ibadah online ini ya Bapa. Berkati dan pulangkan kepada mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu saja, pemilik segala sesuatunya. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kedangkan tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang aku berkati Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penghiburan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, Maranatha, sampai Kristus datang kali yang kedua, menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.